Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar materi baru, yaitu komposisi transformasi. Komposisi transformasi dibagi menjadi 4, yaitu komposisi transformasi translasi, komposisi transformasi refleksi, komposisi transformasi rotasi, dan komposisi transformasi dilatasi. Yang pertama ada translasi. Titik P, X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan A1B1 dan dilanjutkan oleh translasi T2 sama dengan A2B2. Mempunyai bayangan P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Dapat dinyatakan dengan Px, Y, kemudian kita translasikan oleh matriks T1, komposisi matriks T2, menghasilkan bayangan P double aksen. X double aksen itu kita dapatkan dari A1 ditambah A2 ditambah X, Y double aksen didapat dari B1, B2 ditambah Y. Contoh, tentukan bayangan titik A 3,2 oleh translasi T1 sama dengan 52, dilanjutkan oleh transformasi T2 1, 3. Di sini kita punya titik awal A 3,2, kemudian ditransformasikan terhadap matriks translasi T152 dan T213, menghasilkan bayangan A double aksen 5 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi, bayangan titik A itu adalah A double aksen, yaitu 9,7. Yang kedua ada refleksi. Secara umum, matriks komposisi refleksi dituliskan sebagai berikut. Jika matriks refleksi C1 adalah matriks A, B, C, D, dan matriks refleksi C2 adalah E, F, G, H, maka matriks komposisi refleksi C1 komposisi C2 atau C2 komposisi C1 dituliskan matriks komposisi C1 kali matriks komposisi C2 atau A, B, C, D kali E, F, G, H. Contoh, garis 2X min 8Y min 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 komposisi C2, di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X, dan C2 adalah cermin terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangan persamaan garis tersebut. Di sini, kita akan mencari bayangan dari garis. Bayangan dari garisnya adalah X aksen, Y aksen, sama dengan matriks C1 kali matriks C2 kali titik awalnya kita misalkan karena di sini belum diketahui, jadi kita misalkan XY. Nah, kemudian di sini dari mana kita peroleh 1, 0, 0, min 1? Itu dari C1 adalah cermin terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X, matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, ini juga diperoleh dari cermin terhadap garis Y sama dengan min X, sehingga menghasilkan matriks min 1, 0, 0, min 1, kemudian kita kalikan dengan X, Y. Kemudian, di sini kita tinggal kalikan matriksnya. Di sini bisa mungkin kalian kalikan matriks 1, 0, 0, min 1 dengan min 1, 0, 0, min 1, atau mungkin juga bisa kalian kalikan terlebih dahulu min 1, 0, 0, min 1 dengan X, Y.
Tapi di sini saya menggunakan matriks yang ini dikali ini, menghasilkan min 1, 0, 0, 1 kali X, Y. Jadi di sini kita peroleh X aksen, Y aksen itu sama dengan min X, Y. X aksen sama dengan min X. Sehingga X sama dengan min X aksen. Di sini Y aksen sama dengan Y. Sehingga Y sama dengan Y aksen. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai X dan Y-nya. Kemudian kita substitusikan ke garis 2X min 8Y min 3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan bayangan garisnya min 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. Rotasi. Jika rotasi 1 dan rotasi 2 adalah rotasi sebesar alfa 1 pada sudut O 0,0 dan rotasi sebesar alfa 2 pada sudut O 0,0, maka matriks komposisi rotasi ditulis seperti ini. Contoh, titik A, B dirotasikan dengan R1 komposisi R2, di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat O 0,0, dan R2 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat P, B, 2A. Tentukan posisi akhir titik A tersebut. Di sini kita punya titik awal yaitu A, B. Kemudian kita rotasikan dengan R1 komposisi R2, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mencari bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan matriks rotasi 1 komposisi matriks rotasi 2 kita kalikan dengan AB. AB ini dari mana? Dari titik awalnya, di mana matriks R2 atau rotasi 2 itu kita peroleh cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat, yaitu 0 min 1, 1, 0. Kuncinya di sini kita harus hafal nilai sudut tersebut. Kemudian, X aksen, Y aksen sama dengan matriks R1 kali, di sini kita punya matriks R2-nya 0 min 1, 1, 0. Kita kalikan dengan A dikurangi 0. A dikurangi 0 dari mana? A itu dari titik awalnya. Dikurangi 0 itu pusatnya 0,0. Jadi B juga dikurangi 0 ditambah titik pusatnya yaitu 0,0. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan matriks R1 komposisi matriks R2 kali A, B, di mana matriks R1 atau rotasi 1 itu sama dengan cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat sama dengan min 1, 0, 0, min 1. X aksen, Y aksen sama dengan matriks rotasi 1 kita kalikan dengan yang tadi awal itu kita punya 0 min 1, 1, 0. Kemudian kita kalikan dengan titik awalnya A dikurangi pusatnya 0, B dikurangi 0 ditambah pusatnya 0,0. Kita ketahui bahwa matriks rotasi 1 itu adalah min 1, 0, 0, min 1. Jadi kita tulis di sini
min 1, 0, 0, min 1. Kemudian kita kalikan dengan yang tadi. Di sini dikurangi apa? Dikurangi pusat dari matriks rotasi 2-nya, yaitu B dikurangi 2A ditambah B 2A. Kemudian yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, menghasilkan min 2B min A. Kemudian kita kalikan dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 ditambah B 2A. Sehingga menghasilkan bayangan X aksen Y aksen sama dengan 3B 3A. Jadi posisi akhir titik A tersebut adalah A aksen sebesar 3B, 3A. Yang keempat, ada dilatasi. Titik P, X, Y didilatasikan terhadap O, K1 dan dilanjutkan dengan dilatasi O, K2 mempunyai bayangan P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Dengan di sini kita punya titik P, X, Y, kemudian dilatasikan terhadap O, K2 komposisi O, K1. Menghasilkan bayangan K1 kali K2 kali X, K1 kali K2 dikalikan dengan Y. Contoh, tentukan bayangan titik P 6,8 oleh dilatasi dengan faktor skala 4 dan dilanjutkan dengan faktor skala 2. Di sini kita punya titik P 6,8. Kemudian kita dilatasikan dengan faktor 4, skala faktor 4. Komposisi faktor skalanya berapa lagi? 2. Kemudian menghasilkan P double aksen, yaitu 2 kali 4 kali 6. 2 kali 4 kali 8. Sehingga nilai P double aksen itu adalah 48,64. Oke, sekian bahasan komposisi transformasi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.